Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib, anak-anak sekalian, kaifa halukuma? Taib. Ya, walaupun kita cuma berdua tapi tetap harus belajar ya. Semalam cuma Hanif sendiri yang datang. Udah berapa hari Nip? Dari Senin ya. Dari Senin 4 ya. Taib. Kita tanpa memperpanjang mukaddimah lagi ya. Kita lihat halaman 40. Untuk yang di rumah juga silakan buka bukunya, halaman 40. Lihat di situ judulnya ada al-asma'u al-mabniyatu. Isim-isim mabni. Nah, di pelajaran yang lalu, mungkin udah berapa pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas yang namanya mu'rab dan mabni. Antum selama ini ada ngikuti pelajaran? Nggak ada? Ada. Kalau saya tanya isim mabni dan mu'rab, antum tahu? Tahu? Mu'rab, isim mu'rab tahu? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, biar saya jelaskan. Oke ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang jenis isim itu ada pembagiannya menjadi mabni dan mu'rab. Jadi isim mabni ya, afwan, isim mu'rab itu isim yang baris akhirnya bisa berubah. Saya kasih contoh bentuk yang baru masuk ini, yang teman si Hanif. Siapa nama antum? Siapa? Oke. Ya, isim itu bisa juga dia dibagi menjadi mu'rab, satu lagi mabni. Nah, mu'rab ini isim yang baris akhirnya bisa berubah. Contoh kata kitabun. Tengok huruf ba-nya ya, kitabun. Dia bisa berubah jadi kitaban. Bisa berubah jadi kitabin. Nah, ini berubah akhirnya nih, baris akhirnya ini namanya i'rab. Berarti berubahnya baris akhir jadi an dan jadi in namanya i'rab. Nah, kitab ini kan sebuah kata atau bukan? Kata ini, kitab ini dia sebuah kata atau bukan? Apa itu kata? Kata itu gabungan huruf yang memiliki makna ya. Terutama kitaban ini jenis katanya itu dia isim. Ini kalau saya jelaskan dari awal lagi capek kali Ustaz nanti jelasinnya lagi. Oke, jadi intinya i'rab itu perubahan baris akhir. Nah, kata yang berubah baris akhirnya, kata kitab, kitabun, kitaban jadi kitabin, ini nama dari kata yang berubah baris akhirnya namanya mu'rab. Paham? Nah, kalau ada kata yang baris akhirnya bisa berubah, ada kata yang baris akhirnya tak bisa berubah. Contoh kata, saya spidolnya kurang jelas ya. Contohnya adalah kata, perhatikan, hadza, atau contoh kata lain misalnya anta, atau kata yang lain misalnya alladzi. Ini kata hadza ini nggak bisa berubah baris akhirnya menjadi hadzi atau hadzu, nggak bisa. Anta nggak bisa berubah jadi anti atau antu. Ustadz, tapi anti kan ada artinya Ustadz. Ada memang artinya, tapi orang anta dengan anti sama atau nggak Hanif orangnya? Beda. Kenapa beda? Kalau anta siapa? Kalau anta mudzakkar, kalau anti muannas, perempuan ya. Kemudian alladzi ini juga nggak bisa berubah jadi al-ladzai atau jadi al-lazui, nggak bisa. Dia tetap alladzi. Paham antum sampai sini?
Berarti ada kata yang bisa berubah bahasa akhirnya, ada kata yang tidak bisa berubah. Yang berubah namanya mu'rab, yang tidak bisa berubah namanya mabni. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah yang jenis yang kedua ini, isim mabni. Artinya isim-isim yang baris akhirnya tak bisa berubah, ya. Ini dia. Lihat yang pertama, isim domir. Nah, lihat isim domir. Lihat situ keterangannya. Isim domir adalah kata ganti. Baik, ya, kata ganti orang ke satu, kedua, dan ketiga. Perhatikan dulu bukunya Nip, jangan tulis dulu Nip. Nanti antum nggak paham. Lihat. Contohnya, lihat huwa, hiya, hum, anta, ya, anti, antum, ana, nahnu. Oke, di bawahnya nahnu, ana, kata ganti orang ke satu, kemudian anta, anti, antum, kata ganti orang kedua, huwa, hiya, hum, kata ganti orang ketiga. Adapun rincian isim dhamir adalah sebagai berikut. Perhatikan ya. Nah, di situ dibagi menjadi 3. Lihat di bawahnya itu, orang ketiga, orang kedua, orang ke satu. Oke, Ustaz ingin tanya sama antum, antum paham maksudnya orang ketiga, orang kedua, orang ke satu? Paham maksudnya? Paham? Coba jelaskan apa maksudnya orang ketiga nih. Bukan. Ini boleh antum tulis di buku. Orang ketiga, tulis di bawahnya itu, di bawah buku cetaknya itu. Orang ketiga, buka kurung, orang yang sedang dibicarakan. Nah, contoh misalnya, ya, ini kan si Imam Malik, ada teman antum kan, Imam Malik kan, dia nggak datang. Nah, ini kita sedang membicarakan Imam Malik, berarti Imam Malik adalah orang ketiga. Paham? Itu maksudnya orang yang sedang dibicarakan. Paham? Nah, di situ sebutannya adalah ghaib, barisi bukunya. Ghaib, tulis itu. Barisi bukunya ghaib. Nah, berarti orang yang sedang dibicarakan itu sebutannya dalam bahasa Arab ghaib. Nah, sekarang siapa-siapa saja ghaib dalam bahasa Arab itu? Nah, antum lihat di sampingnya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Antum tahu artinya itu? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, tahu artinya? Iya. Iya. Hiya, huma, hunna. Satu perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Oke, jadi kalau huwa itu dia, sama dengan hiya juga dia. Kalau huwa laki-laki, hiya perempuan. Dia laki-laki, dia perempuan. Huma ini bisa mereka berdua, laki-laki atau perempuan. Itu dia. Kemudian di sampingnya ada hum. Hum kalau bahasa Indonesia mereka, itu artinya. Hum itu artinya mereka laki-laki. Kalau hunna artinya mereka perempuan. Kan bahasa Indonesia kan gitu. Kalau orang yang dibicarakan satu orang bilangnya dia. Kalau lebih dari satu sebutannya mereka. Nah, itulah dia arti huma dan hum serta hunna. Cuma huma itu tadi bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Paham ini ya? Baik. Kemudian orang kedua. Orang kedua paham nggak maksudnya? Nggak tahu. Nah, ini Ustadz ajak ngomong antum, ya. Antum ini adalah orang kedua. Orang kedua tuh kalau antum tulis di bawahnya, buka kurung, orang kedua, lawan bicara. Itu dia maksudnya. Lawan bicara. Jadi orang yang dibicarakan namanya orang ketiga, orang yang kita ajak ngomong namanya orang kedua. Sebutannya dalam bahasa Arab adalah mukhatab, barisi bukunya, mukhatab. Ya. Nah,
Lihat siapa aja orangnya itu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, antum tahu artinya? Bentar, coba kita tanya. Antum tahu artinya? Anta, antuma, antum. Coba jelaskan. Iya. Iya. Oke, anta kamu laki-laki, antuma kamu berdua atau kalian berdua laki-laki, antum kalian bertiga atau lebih laki-laki kalian ya. Nah, gitu juga dengan anti kamu perempuan, antuma kamu atau kalian berdua perempuan, antunna kalian perempuan lebih dari tiga atau lebih, maksudnya tiga atau lebih. Ya. Nah, kemudian lihat orang ke satu, bahasa Arabnya mutakalim. Apa maksud orang ke satu? Orang yang berbicara, ya. Orang ke satu buka kurung di bawahnya pembicara. Nah, bahasa Arabnya namanya adalah mutakallimun. Barisi bukunya kalau nggak tahu. Mutakallimun. Nah, siapa aja orangnya di situ? Ana, apa artinya? Saya. Nahnu, kami atau kita. Tulis artinya, kami atau kita. Nah, ini domir inilah semuanya dalam bahasa Arab ini antum perlu hafal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini udah dipelajari di Sorop ya? Belum dipelajari. Jadi antum ini harus hafal ini domir ini 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jumlahnya ada 14 ya, jumlahnya ada 14. Nah, itu nanti dihafalin di rumah atau di pondok. Baik, sekarang kita masuk ke judul kedua, ismul isyarah. Lihat, ismul isyarah atau isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk seperti hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Nah, ini dari kata hadza sampai ulaika ya. Oke, bentar. Dari kata hadza sampai haula'i yang kedua artinya tuh semua ini. Tulis artinya. Hadza, hadzani itu jadi antum bikin aja buka kurung, ini artinya. Hebat kan orang Arab kan? Untuk menyebutkan ini saja katanya banyak kan? Nah, itu. Ini sebenarnya kalau dipelajari secara mendalam ini bukan pelajaran di kelas 8, tapi pelajaran di kelas 9. Nah, antum ini cukup tahu saja jenis-jenisnya. Ya, cukup hafal contohnya tanpa harus tahu bagaimana rinciannya. Ya, baik. Nah, kemudian dari zalika sampai ulaika itu artinya itu. Zalika sampai ulaika artinya itu. Nah, sekarang kita lihat rinciannya di bawah. Hadza ini untuk laki-laki. Hadzani ini berdua untuk laki-laki. Haulai ini semua. Oke, saya mau kasih contoh sama antum. Nih, ini bukunya satu kan? Jadi kalau Ustadz pakai bahasa Arab bilangnya ini sebuah buku. Ustadz pakai kata hadza. Hadza kitabun. Oke. Tapi kalau misalnya Ustadz pegang dua buku, coba pinjam buku antum.
Nggak boleh lagi Ustadz bilang hadza kitabani, nggak boleh. Karena untuk menyatakan ini dalam jumlah dua, dia ada kata lain selain hadza. Lihat di buku antum, apa di situ? Hadzani. Nampak? Nah, ini berdua laki-laki. Kitabun muzakkar atau muannas? Muzakkar kan? Maka nggak boleh Ustaz bilang hadza kitabani, nggak boleh. Harus hadzani kitabani, harus gitu dia. Paham tuh? Baik. Misalnya Ustaz bilang kayak ini, murid bahasa Arabnya apa? Murid, mudarrisun guru. Talibun. Ustaz bilang kayak gini, hadza talibun, ya kan? Satu orang muridnya. Tapi kalau Ustaz tunjuk antum berdua, Ustaz nggak boleh bilang hadza talibani, salah Ustaz. Ustaz harus bilang hadzani talibani. Gitu dia. Nah, tapi ini sekarang bukan pelajaran untuk menjelaskan itu, tapi minimal antum tahu cara penggunaannya, ya. Taib. Nah, kemudian ada haulai, ini semua. Nah, misal di sini ada 3 orang murid, itu nggak boleh Ustadz pakai hadza dan hadzani, itu nggak boleh. Ustadz harus pakai haulai ini. Nah, talibun 1 orang murid, 2 orang murid talibani. Kalau 3 orang murid, ada yang tahu bentuk jamaknya? Tullabun. Berarti kalau Ustadz bilang ini 3 orang murid, berarti Ustadz pakai haulai ini. Berarti Ustadz bilangnya haulai tullabun. Gitu Ustadz harus bilangnya. Paham penggunaannya itu? Baik, dah. Jadi hadhihi, hatani, haulai, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Itu penggunaannya seperti yang Ustadz bilang tadi. Tinggal ditengok orangnya laki-laki atau perempuan, kemudian jumlahnya berapa? 1, 2 atau 3. Nah, tengok di situ yang di bawah hadza ada kata hadhihi. Ya, ada kata hadhihi nggak di situ? Nah, oke. Misal di sini ada seorang perempuan. Misalkan, ya, ada seorang murid perempuan. Berarti Ustadz pakai hadhihi, nggak boleh Ustadz pakai kata hadza. Ya, hadhihi talibatun. 1 orang perempuan. Tengok yang di sampingnya, hatani, nampak? Kalau ada 2 orang murid perempuan, hatani talibatani, Ustaz bilang. Kalau ada 3 orang perempuan, Ustaz harus bilang haulai talibatun. Beda jamak laki-laki talib dengan jamak talibah perempuan, beda. Kalau laki-laki jamaknya tadi tullabun, kalau perempuan jamaknya talibatun. Ingat nggak antum ini bentuk jamak apa yang kayak gini? Yang dia dapat tambahan alif dan ta di akhirnya, ingat nggak? Jenis jamak apa kemarin? Jamak kemarin ada 3 jenisnya. Ada jamak taksir, jamak apa lagi nih kemarin nih? Muzakkar salim, yang satu lagi muannas salim. Ini talibat tadi masuk jenis apa dia? Taksir? Enggak. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu jamak yang dapat alif dan ta. Ingat kan? Itu dia pelajaran yang lalu. Makanya pelajaran kita ini kalau antum nggak ulang-ulangi, nggak bisa nanti ujian. Jangan hari ini antum dapat pelajaran baru, oke, antum paham, tapi pelajaran yang lalu antum nggak ulangi, nggak akan bisa. Harus belajar betul-betul ini sorof. Kalau nggak bisa. Nahu dan sorof ini pelajaran penting. Kalau antum pingin bisa bahasa Arab, ya. Nah, kita baca keterangannya. Isim isyarah semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan 2. Oke. Kan tadi Ustadz bilang isim mabni itu
baris akhirnya tak bisa berubah. Tapi coba baca keterangannya itu, apa dibilang di situ? Tanika, dzanika, hataini dan hadzani. Oke, berarti seperti kata hadzani, kemudian seperti hatani, dzanika, kemudian tanika. Ini bisa berubah nantinya. Yang lainnya nggak bisa, tapi yang ini nanti bisa berubah. Tapi perubahannya bukan di baris akhirnya. Nanti alifnya ini yang berubah. Nah, jadinya gimana nanti Ustadz? Jadinya ha zai ni, ha tai ni, zai nikah, kemudian jadi tai nikah. Nah, ini nanti berubahnya. Nah, perubahannya bukan di akhir, tapi alif-alifnya dirubah menjadi huruf ya. Paham nih? Nah. Jelas nih ya? Nah, balik bukunya halaman 42. Isim isyarah yang ini termasuk mu'rab. Nah, yang ini karena dia bisa berubah, maka dia nggak dikatakan mabni tapi mu'rab, ya. Karena dapat berubah sebagaimana musanna, ya, yaitu hadzani bisa menjadi hadzaini. Nah, kan kemarin Ustadz udah jelaskan isim musanna itu apa tandanya kemarin nih? Kalau dia marfu, alif dan nun. Babun menjadi babaini, jadi babani. Bisa juga dia menjadi baini. Sama dengan hadzani ini bisa dia berubah menjadi hadzaini. Hadzani menjadi hadzaini. Paham ini? Nah, taib. Nah, lihat sekarang yang ketiga. Lihat ya. Ismul mausul. Ismul mausul. Lihat situ. Isim mausul adalah kata penghubung, yaitu penghubung antara isim yang sebelumnya dan sesudahnya. Antum lihat di situ. Alladzi untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Tapi artinya sama-sama, artinya sama. Yang artinya. Jadi dalam bahasa Arab untuk bilang yang, antum bisa pakai kata alladzi, allati. Tapi bukan cuma itu, karena nanti di bawahnya antum lihat ada lagi. Nah, lihat susunan isim mausul adalah sebagai berikut: alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati dan allai. Oke, ini semuanya ini artinya yang sama kayak tadi. Ini berapa untuk bilang ini aja tadi? Hadza, hadzani, haulai. Lihat bukunya tadi, balik halaman 41. Hadhihi, hatani dan haulai. Itu untuk bilang ini aja dalam bahasa Arab. Nih, segini banyaknya. Nah, sama juga dengan isim mausul di halaman 42. Untuk membilangkan yang dalam bahasa Arab itu ada alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati atau allai. Banyak ya? Payah nggak bahasa Arab ini jadinya? Payah ya? Kalau baru belajar payah. Tapi kalau nanti antum udah mendalam belajarnya, insya Allah bisa. Ustadz dulu pernah kayak antum gini, dan Ustadz dulu nggak paham bahasa Arab. Tapi Ustadz nggak berhenti belajar terus sampai paham. Nanti insya Allah antum paham. Jangan malas, tapi syaratnya. Kalau malas, apapun nggak bisa.
Ya, makanya untuk yang online di rumah, Ustadz sanksi kalau dia nggak lihat pelajarannya, dia bakal bisa paham pelajaran. Ya, baik, sambung. Isim mausul, lihat situ, semuanya mabni. Oke, bentar. Sebelum kita masuk kemari, Ustaz mau kasih contoh juga kapan pakai alladzi, alladzani dan alladzina. Tengok ya. Alladzi itu untuk laki-laki satu orang. Ya, jadi misalnya Ustaz bilang dia murid yang rajin, atau nggak bisa kayak itu contohnya. Misalnya Ustaz bilang apa ya, misalnya kalau satu orang laki-laki kita buat yang ada kata yangnya, gimana kalau bahasa Arabnya? Oke, contoh misalnya kalimatnya alladzi di sini misalnya apa ya, agak sulit buat contohnya ini. Coba antum kalau ada yang bisa buat contoh bahasa Indonesianya aja, bilangkan ke Ustaz yang pakai kata yang. Contoh ada kata yangnya. Misalnya buku yang saya baca, ya, buku yang saya baca. Al-kitabul ladzi aqra'uhu. Tengok, satu bukunya kan? Al-kitabul ladzi aqra'uhu. Nah, kalau dua bukunya nggak boleh Ustaz pakai alladzi, tapi Ustaz harus pakai alladzani. Ya, berarti kitabnya juga harus dua, nggak boleh al-kitabu alladzani, nggak boleh. Harus Ustaz bilang juga dua bukunya, al-kitabani alladzina, bukan alladzina, al-kitab bukunya, al-kitabani alladzani aqra'uhuma. Nah, kalau bukunya banyak, tengok situ, bukunya banyak, berarti bukunya harus bentuk jamak. Bukunya harus bentuk jamak. Ya, berarti al-kutubu allati. Lain nggak dengan di situ? Lain kan? Kenapa lain? Karena di situ dia pakai alladzina kan? Alladzina itu dia untuk orang saja. Kalau untuk benda mati nggak bisa. Misalnya ya, antum misalnya murid yang Ustadz ajar, misalnya at-talibu alladzi udarrisuhu, satu orang cuma Anip misalnya. Nah ini ada kawan antum di sebelah, berarti Ustadz bilang at-talibani alladzani u'allimuhuma. Tengok penggunaan alladzani. Nah, kalau di sini misalnya ada tiga orang, berarti Ustaz bilang at-tullabu alladzina u'allimuhum. Nah, itu katanya di situ yang penting kata alladzi, alladzani dan alladzina. Gitu dia penggunaannya. Ya, baik. Mungkin sekarang antum masih bingung-bingung, nggak apa-apa. Memang belajar itu harus bingung. Bingung dalam belajar itu menunjukkan bahwasanya antum belajar. Antum nggak pernah bingung dalam belajar, kemungkinannya dua: antum paham atau antum nggak di sini jiwanya. Artinya jiwa antum sedang melayang di mana-mana. Ya kan? Kalau antum bingung, berarti antum belajar nggak? Belajar kan? Nah, makanya kalau bingung itu sebenarnya bagus. Cuma harus nanti diajarkan supaya nggak bingung. Paham ya? Baik. Nggak apa-apa, bingung itu nggak apa-apa. Nah, kita lihat lagi di bawahnya. Kalau sekarang antum belum paham nggak apa-apa. Lihat, isim mausul, lihat bukunya, semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan dua, yaitu alladzani dengan allatani. Keduanya bisa berubah menjadi alladzaini dan allataini. Ini sama kayak ini tadi. Yang berubah itu cuma huruf alifnya menjadi ya baris sukun. Paham ya? Nah, taib.
Cukup saya rasa hari ini sampai di sini, mudah-mudahan antum paham ya. Kalau nggak paham nggak apa-apa, namanya juga kita belajar dan baru belajar ya. Nah, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.